selamat siang. Kembali lagi bersama gue Reza. Kali ini gue sedang berada di salah satu perusahaan di wilayah Jakarta Selatan, tepatnya di Kalibata. Ada yang tahu perusahaan apa namanya? Ya, betul sekali. Namanya PT Trapon Industri. Kali ini kita akan kulik lebih dalam. Apa sih itu PT Trapon Industri? Terus bergerak di bidang apa? Oke, kalau kayak gitu langsung aja kita wawancara salah satu dari ya bisa dibilang pimpinan dari PT Trapon Industri ini. Oke, lanjutan ke selanjutnya. Oke, let's go. Oke semuanya, kali ini kita udah bersama salah satu narasumber dari PT Trapon Industri. Nanti kita tanya apa sih PT Trapon Industri itu, terus juga PT Trapon ini membidangi apa sih dalam pekerjaannya. Oke, kalau gitu kita sambut aja narasumber kita, Kak Imelda. Halo Kak. ya. Sehat? Alhamdulillah. Kak Imelda, nama panjangnya itu Imelda Sri Rejeki, betul? Betul. Oke. Di sini tuh bekerja di bidang Business Development Eksekutif Area 2. Betul ya? Betul. Oke. Kak, mau tanya sedikit boleh ya? Boleh. Ini kan kakak bekerja di PT Trapon Industri. Boleh nggak ceritain sedikit latar belakang PT Trapon itu seperti apa? Oke. Jadi Trapon Industri itu perusahaan nasional. Kita itu bergerak di bidang plan services dan trading. Ini core bisnisnya ya, ada dua. Nah, kebenaran saya sendiri itu berada di divisi yang plan services. Kalau bedanya plan services sama trading ini gini, kalau trading itu artinya kita mensuplai barang atau peralatan kepada klien kita. Nah, kalau misalnya yang plan services itu divisinya saya sendiri, itu kita bergerak di bidang support jasa pekerjaan konstruksi dan maintenance dan operation kepada para klien kita gitu. Jadi berangkat dari posisi aku sebagai business development, biasanya kita itu punya beberapa klien-klien yang existing ya. Existing dalam arti sudah mengenal Trapon, memakai jasa Trapon, lalu kemudian mereka mengadakan tender lagi dan alhamdulillah Trapon bisa menjadi pemenangnya kembali, lalu memberikan jasa services lagi kepada para klien kita. Berarti basicnya itu via tender ya untuk pekerjaan dari klien-klien itu? Klien-klien, betul. Jadi bedanya mungkin Trapon Industri dengan katakanlah company lainnya, mungkin mereka punya produk, lalu mereka presentasi, showing, edukasi ke kliennya, lalu klien tertarik, kemudian membeli produk itu atau jasa itu gitu ya. Nah, kalau di kami itu kita memang selalu memenangkan tender tersebut, bisa mendapatkan pekerjaan itu harus melalui tahapan tender. Karena mayoritas klien kita adalah K3S. K3S itu company-company oil and gas ya, contohnya kayak Pertamina Group. Di Pertamina kan ada hulu dan hilir ya.
Jadi dari mulai kilang-kilangnya Pertamina, kemudian PHE, PHI itu di PHI zonanya aja mulai dari zona 1 sampai zona 14. Banyak ya zonanya. Betul. BP, kalau tahu BP itu juga salah satu klien kita. Kemudian ada Jetstone itu juga. Jadi rata-rata klien kita adalah pabrik, baik itu di oil and gas ataupun power plant. Power plant itu kan bisa dari uap juga bisa ya, lalu dari yang air dan geothermal gas. Ya, betul begitu. Berarti kalau kakak sendiri kan business development, executive area, tetap nyari pelanggan kah atau hanya memanage klien-klien yang sudah ada? Oke. Jadi kalau kurang lebihnya ya, business development di tempat saya itu kita tuh job desk-nya kurang lebihnya dimulai dari, katakanlah kita misalnya belum pernah nih ya, misalnya PT SVP gitu ya, katakanlah PT SVP itu South Pacific Viscose yang ada di Purwakarta. Misalnya kita belum pernah mendapatkan proyek di sana. Nah, itu juga salah satu job desk kita ya. Pertama, kita mungkin datang ke sana, perkenalan melalui presentasi. Lalu setelah melakukan presentasi, mereka tahu kapasitasnya Trakon apa. Mungkin nanti selanjutnya adalah mereka ketika ada lelang pekerjaan atau tender yang sedang akan dibuka, nanti kita akan diundang ikut, lalu bertender, kemudian misalnya menang sampai dengan eksekusi kerja. Itu masih ranahnya job desk-nya business development. Kemudian yang kedua adalah contohnya klien-klien yang sudah existing, mungkin senior-senior pendahulu dan bos-bosnya kita ya di atas, katakanlah sudah melakukan approach ke klien, lalu juga kita ikut tender, menang. Nah, itu untuk ke depannya buat maintain silaturahminya, komunikasinya melalui kita lagi, saya lagi gitu sebagai business development. Termasuk ketika misalnya katakanlah kita sudah menang proyek lagi berjalan, itu kadang-kadang namanya di proyek kan nggak ada yang mulus ya. Kadang-kadang suka ada obstacle, entah salah persepsi, kemudian nanti biasanya sih atau ada tim proyek aku lah yang performance-nya kurang gitu ya. Klien tuh kenalnya kan kita sebagai representatif ya kan. Pasti dia akan ngontak kita juga dan kita mau nggak mau ikut menghandle itu, menjembatani lah. Berarti intinya menjembatani antara klien dengan si PT Trakon. Dengan perusahaan gitu. Sulit nggak sih Kak? Apalagi kan kalau tadi cerita kliennya itu kan Pertamina itu kan perusahaan besar ya, perusahaan besar gitu. Kira-kira susah nggak sih? Dan ketemunya kan pasti ya mungkin kita nggak tahu ya, mungkin ketemu dengan BOD kah atau di bawahnya BOD kan gitu kan harus ngomongnya harus tepat, ngomongnya harus nggak terbata-bata, terus juga harus tahu nih gimana menghandle-nya jika ada case di pertengahan pekerjaan kan gitu. Gimana tuh? Kalau suka dan dukanya itu sih banyak pastinya ya. Cuma standarnya aja pasti kita kalau berhubungan sama klien ataupun orang lain ya. Satu, kalau dari saya sendiri sih pasti kita adab ya, menggunakan adab intinya ya pastinya ya. Nah, kemudian yang kedua itu biasanya kalau saya memfilter dalam arti saya screening nih yang saya hadapi nih kliennya tipikalnya seperti apa gitu kan. Apakah model yang ceria, yang suka diajak topik pembicaraannya mengenai hobi dia, bercanda, ataukah ini serius gitu. Betul, family man, kekeluargaan. Poin kan ada juga kayak gitu ya kliennya. Betul. Jadi kalau saya sih biasanya kembali lagi ya, karena ini business development ya sebagai marketing juga ya, di mana kalau sebagai marketing salah satu skill dasar yang harus kita miliki adalah bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan orang lain dan membuat nyaman orang tersebut, sehingga ketika dia sudah merasa comfort, nyaman sama kita, ya nanti
insya Allah pembicaraan apapun itu, baik itu pembicaraan teknikal gitu kan ya, mengenai atau ada masalah tadi yang Mas Reza bilang, ada komplainan, tapi kita bisa berkomunikasinya dengan nyaman dengan beliau, nantinya pasti bisa tersolve lah masalahnya bisa dan cair kendalanya, ya, bisa cair. nggak yang menggebu-gebu ya Kak berarti Kak. Betul, betul. Oke deh gitu. Kak sambil ngobrol nih minum dulu buat nyantai kita ya, nggak apa Nyantai ya. Iya. Udah berapa lama Kak di PT Trakon? Kalau di Trakon sendiri ini saya tahun ketiga. Oke, udah cukup lama. Tapi Trakon ini sebenarnya kan sebuah anak perusahaan dari Rekayasa Industri. Rekayasa Industri itu salah satu main kontraktor, ya bisa dibilang grupnya BUMN ya, karena dia holdingnya ke PIHC, Pupuk Indonesia Holding Company. Kalau pernah dengar. Jadi PIHC ini holdingnya dari pupuk semua nasional yang ada di Indonesia. Pupuk Iskandar Muda, pupuk Kujang, pupuk Kaltim PKT, pupuk Gresik, satu lagi, nah ini aku lupa. Berarti Nah, ke situ. berarti anak perusahaan ya. Ada perusahaan awalnya saya direkin. Jadi direkin itu saya masuk dari tahun 2011. Rekayasa Industri. Rekayasa Industri. Oke. Kan makanya tadi Masnya masuk sini tuh, pas masuk sini ini adalah sebuah komplek perkantoran. Iya, tadi kita masuk komplek perkantoran. Betul. Di sini tuh ada, kalau mungkin lihat pelangnya di depan, ada 3 perusahaan ya. Rekayasa Industri, Rekayasa Engineering, dan Trakon Industri. Oke. Berarti Gitu. intinya anak BUMN ya. Masih grup anaknya BUMN. Iya. Kak, ini kan tadi bicara tentang job desk Kak Email ya. Kalau saya baca sih lebih banyak berkomunikasi gitu kan. Nah, dari menurut Kak Email sendiri, komunikasi itu penting nggak sih di dalam suatu perusahaan? Walaupun si perusahaan ini itu nggak yang lebih berkomunikasi gitu bidangnya gitu. Kira-kira penting nggak sih komunikasi ini? Penting ya, karena itu ya maksudnya bahasa kita menyuarakan keinginan, tujuan, pendapat gitu kan ya. Jadi pasti penting, baik itu di lingkungan perusahaan atau ya di kampus sendiri juga kan pastinya ya. Jadi kalau bicaranya komunikasi dibilang penting ya sangat-sangat penting ya. Karena ketika kita mungkin memang kita bisa ya menyampaikan keinginan kita itu dengan body language ya, Betul. bahasa tubuh gitu. Cuma yang paling mudah dan yang paling gampang istilahnya diserap sama orang lain pastinya komunikasi yang verbal yang kayak kita lakukan sekarang ini gitu kan ya. Jadi menurut aku komunikasi di perusahaan ataupun di lingkungan dan di kampus itu pasti sangat-sangat penting Mas gitu. Berarti Kak Email kerja bertim ya? Kita tim, kita divisi. Gitu. Terus ada nggak sih Kak pengalaman yang enak ataupun gak enak, karena kan tadi Kak Email bilang sering ke luar kota, sering monitoring ya gitu kan di pertama-tama gitu. Ada nggak kesan-kesan yang gimana gitu, yang enak atau yang gak enaknya gitu kan? Namanya juga kan pertama juga ya di tempat kerja orang, terus juga lingkup wilayahnya kita yang basically-nya kita nggak tahu orangnya kayak gimana gitu kan. Ada nggak kira-kira kayak gitu? Ya, dibilang enak nggak enaknya, kalau dari saya sih mungkin lebih banyak enaknya. Jalan-jalan ya. Kalau nggak dibawa enak, kerjaan kalau kita nggak dinikmatin itu nanti akan sangat-sangat berasa jadi beban kan ya. Jadi pengalaman menurut aku di posisi business development ini ya, yang mewakili dari sebuah perusahaan Trakon ini jatuhnya kan kontraktor ya. Banyak banget positifnya sih, terutama balik lagi karena saya juga perempuan gitu kan ya. Yang saya hadapin itu teman-teman proyek mayoritas isinya laki-laki semua, engineer gitu sebenarnya kan. Basicnya mayoritasnya emang cowok semua. Gitu. Nah, kemudian karena lokasi klien saya itu
dari Sabang sampai Merauke. Jadi kayak memang Suku, iya di pedalaman budaya. aku bisa dapetin gitu kan, karena harus terbang ke Kalimantan lah, ke Sulawesi lah, ke Pelaju, itu bagian dari Palembang gitu. Kemarin aku baru dari Cilacap juga, jadi banyak enaknya sih Mas. Jadi kurang lebih tadi dapat jalan-jalannya, dapat culture-nya gitu kan, pengalaman sih ya. pengalaman gitu. Jadi dinikmatin ya, enjoy. Kak, tadi kita sempat ngeliat, ada nggak foto-foto dokumentasi kakak pas lagi di lapangan gitu? Ada foto nih, Grand Safety Talk Major Turn Around tahun 2003 PT Kilang Pertamina Internasional. Ini di Pelaju. Itu di Pelaju. Tahun 2023. 2023 tahun lalu lah ya. Akhir tahun tuh kalau nggak salah sekitar bulan September atau Oktober. Jadi itu TA itu turn around. Itu ibaratnya kalau kayak kalian di urusan otomotif tuh turun mesin. Kalau kayak di mobil atau di motor. Jadi dalam sebuah pabrik itu juga ada momen-momennya. Biasanya itu intervalnya antara per 4 tahun atau per 5 tahun. Alat-alat semua pabrik itu, alat-alatnya akan istilahnya dibongkar, dibersihkan, overhaul gitu. Lalu nanti kita pasang lagi, dan kita salah satu menkon yang ditunjuk gitu di sana. Itu ini tim kakak semua? Apa ada dari Pertaminanya? Ini lagi tim aku semua. Itu aku bersama jajaran direksinya Trakon. Oh, yang mana nih? Yang ini? Ada dua bapak ini. Ini bapak ini dan bapak ini gitu. Nah, ini teman-teman yang lain, teman-teman proyeknya gitu. Next, waduh, ini gimana nih? Itu di atas ketinggian 60 meter loh. Yang di belakang ini adalah kren 250 ton. Itu bagian dari ini pabrik Pelaju tadi. Oh, di Pelaju juga. Betul. Iya. Gitu. Nggak kemayu ya kelihatannya kalau di sini ya. Maaf ya, itu sebelum pakai hijab ya. Gitu. Kalau ini di Bojonegoro. Pepsi, kalau pernah dengar. Pepsi itu Pertamina EP Cepu. Yang di sebelahnya Exxon kan masih ada tuh. Mobile Cepu Limited Jawa Timur. Tim juga itu ya, kalau ini kan baju klien itu Pertaminanya gitu. Kan ngunjungin teman-teman yang di proyek ya. Nah, ini di Balikpapan. Ini salah satu big proyek ASN juga, proyeknya nasional. Si RDMP Balikpapan. Gitu. Berarti punya harus RU5. Pakai wearpack gini ya, berarti ya kalau misalnya. Kalau kita turun ke lapangan wajib ya? Ini namanya semua peralatan APD ya, safety itu wajib ya? Dari mulai sepatu, helmet, kemudian coverallnya. Memang sih kalau lihat kunjungan-kunjungan menteri, presiden gitu kan, walaupun ini harus pakai helm gitu kan, walaupun nggak pakai wearpack, pakai helm minimal gitu ya. Nggak boleh tuh pakai batik, Mas. Iya, betul banget. Ini sama. Di Banjarmasin tadi ya. Balikpapan. Betul. Iya, jadi teman-temannya tuh cowok-cowok semua. Cowok-cowok udah habis semua. Oke. Gitu. Kak, mau tanya lagi boleh nggak? Kira-kira apa sih hal positif dari komunikasi yang baik terhadap kelancaran suatu big project atau project yang ya biasa lah? Hal positifnya ya. Hal positifnya sih kalau misalnya kita sudah menerapkan komunikasi yang baik, berkoordinasi. Yang pasti yang namanya komunikasi itu kan harus koordinasi ya. Kita nggak mungkin cuma saya dengan klien aja ya. Pasti saya harus koordinasi juga gitu. Jadi ketika semua komunikasi sudah terkoordinasi, terstruktur dengan baik, berarti nanti insya Allah pasti goals-nya itu achievementnya apa? Achievementnya misalnya memenangkan tender, nah itu bisa, atau achievementnya proyeknya berjalan dengan terlaksana dengan sesuai keinginan gitu kan, dengan pastinya yang namanya sebuah proyek itu menyangkut budget
budgetnya nggak melebihi budget gitu ya. Kemudian durasi waktunya itu pasti udah terikat juga. Itu dapat. Itu kan semua ditentukan dari komunikasi yang baik semuanya. Ketika sudah terkoordinir, terorganisasi, ya poinnya adalah kita bisa mencapai visi dan misi dan tujuan kita dan tim ya. Oke, berarti itu Kalau menurut poinnya saya ya. gitu. Poinnya ya benar sih, memang kalau komunikasi itu emang harus ya. Sebenarnya nggak, yang tadi saya bilang, nggak harus di perusahaan yang nggak bidangnya komunikasi. Di rata-rata emang hampir semua kita emang komunikasi itu penting sih memang ya, untuk menjaga, memanage, apalagi berhubungan dengan klien gitu ya. Betul. Oke. Terakhir Kak, boleh ya? Boleh. Ada nggak saran dari Kak Imel untuk tim lah, untuk tim kakak aja nih, siapa tahu nanti tim kakak nonton kan di YouTube kita, saran untuk tim gimana meningkatkan komunikasi yang baik lagi untuk kedepannya, karena kan nggak semua pendapat orang itu bisa kita terima, nggak semua yang kita mau itu belum tentu diterima oleh rekan tim gitu kan. Kalau saya lihat sih gitu ya, dalam komunikasi itu memang sulit banget mematchingin apa yang kita mau dengan tim gitu. Misalnya kita ada 7 tim, paling cuma 2 atau 3 yang bisa sependapat sama kita. Nah, dari Kak Imelda gimana? Siapa tahu nanti teman-teman nih timnya Kak Imelda dari bisnis apa tadi, development ya, bisa nonton gitu. Mungkin harapannya kalau untuk komunikasi yang ada di divisi aku sih sebenarnya udah cukup baik ya. Cuma paling tinggal kalau dibilang yang sulit itu kan mempertahankan ya. Betul. Kadang-kadang ya. Nah itu dia. Mempertahankan lebih sulit daripada meraihnya gitu betul, kan ya. Mencari meraihnya. Jadi paling sarannya sih ya kembali lagi tadi Mas Reza bilang ya, yang namanya pendapat itu kan bisa berbeda-beda. Warna-warni pendapat, pikiran itu kan udah hal yang biasa ya. Yang penting tapi yang bisa mengiringi komunikasi yang baik itu salah satunya mungkin ini ya Mas ya, saling apa namanya istilahnya tuh kalau teposliro itu bahasa ininya teposliro itu lebih kepada kayak ibaratnya gini, kayak kita berjalan dengan sepatunya orang, jadi kita ngerasain kesulitan apa yang orang itu lagi gitu kurang lebihnya. Jadi jangan hanya berfokus ke masalah kita dengan diri kita sendiri. Oh saya udah begini, saya udah begitu gini, tapi kan kadang-kadang orang lain kita nggak tahu ya dia lagi punya masalah apa, kendalanya gimana. Jadi empati itu penting menurut aku gitu. Jadi komunikasi itu turunannya ke bawahnya ya, untuk menjaga komunikasi yang baik ya memang banyak ya. Salah satunya ya tadi aku bilang, kita harus empati, kita harus merasakan bagaimana menjadi orang tersebut, kurang lebih kayak gitu sih. Tapi selebihnya di divisi Trakon, khususnya Bidi, kita bondingnya udah oke sih. Udah kok. Gitu. Chemistry-nya udah dapet. Masing-masing dari tim ya. Betul. Kayaknya ini tadi kan gue bilang terakhir, kayaknya ada satu lagi deh. Satu lagi ada yang kelewatan. Nambah lagi. Gini, PT Trakon itu kan punya nggak misalkan nggak hanya dari tim kakak yang mempromosikan, mencari gitu. Kira-kira dari media sosial ada nggak? Oh ada, jelas. Ada. Kalau perlu kalian boleh nanti kita nanti aku share ya. Bisa apa kalau itu? Ada maksudnya ada di IG. Kita Trakon punya IG sendiri, website standar lah ya, semua company punya. Tapi mungkin kalau untuk sosmednya, karena yang paling sering sekarang dimanfaatin teman-teman ya, mungkin nanti kalian bisa cek di IG, itu banyak foto-foto proyek achievementnya Trakon. Kemudian kalau misalnya kita ada event-event bikin Komdev misalnya, contohnya ada perlombaan 17 Agustus, acaranya gimana, atau ulang tahunnya Trakon, kita juga biasanya punya event. Apa sih nama akunnya, boleh nggak? Boleh tahu nggak? Boleh. Coba. Nanti aku share. Bentar ya, kita buka handphone dulu, ditambahin Trakon. Iya.
Ya, jadi kalian bisa cek di PT Trakon Industri Official. Trakon Industri Official nih buat teman-teman di follow nih. PT buat yang kepo dari Yang kepo, pembicara ya. kita tadi, apa sih PT Trakon itu udah ngapain aja, achievement apa aja yang udah didapat gitu kan, bisa Betul. di follow di PT Trakon Industri at Industri Official. gitu. Gitu. Oke, kali ini terakhir Kak, udah. Tadi lupa saya. Gitu. Oke. Terima kasih Kak Imelda atas waktunya. Terima kasih juga udah menyempatkan hadir. Terima kasih juga atas informasi yang telah diberikan. Oke guys, gitu aja dari gue. Kurang lebihnya mohon maaf. Gua Reza pamit undur diri. Kak Imelda juga pamit Oke. diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam.